شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi kita di serial Ramadan Surabaya Mengaji yang insya Allah menemani hari-hari Ramadan Anda dengan topik terkait bulan Ramadan. Kali ini kita telah ditemani pemateri kita. Ini Ustaz Muhammad Syahputra hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Jadi kan memang kalau kita ketahui Ustaz, dalam sebuah ibadah itu unsur niat sangat penting Ustaz. Iya. Khawatirnya Ustaz, kalau kita sudah lelah beribadah tapi niatnya nggak benar, itu takutnya mencederai ibadah itu sendiri. Nah, kalau dari puasa Ustaz, sebenarnya niat yang benar seperti apa Ustaz? Iya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jadi ketika kita melaksanakan puasa ya, terkhusus puasa Ramadan, maka ingat ada sebuah sabda Nabi SAW yang mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dalam hadis ini kita mendapati ada persyaratan yang disampaikan Nabi. Jika dia atau orang yang berpuasa ini ingin mendapatkan keutamaan dari puasa, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lalu, maka dia harus memiliki dua hal di dalam puasanya. Yang pertama adalah iman, ya, bahwa seseorang ketika berpuasa Ramadan dia harus melandasi puasanya itu dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, ya, termasuk juga keimanan bahwa apa yang dilakukan berupa puasa Ramadan itu betul-betul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini yang juga tidak kalah pentingnya, melaksanakan puasa Ramadan didasari dengan niat ihtisab. Ihtisab itu maknanya mengharap keridhaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti seorang yang puasa Ramadan wajib bagi dia melandasi niat ikhlas di dalam puasanya. Nah, sehingga dengan dia meniatkan ikhlas karena Allah, dia menjalankan puasa itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang telah dijanjikan tadi. Jadi demikian. Berkenaan dengan niat ini juga ada teknis niat, ya, ada teknis niat Mas. Jadi kalau puasa Ramadan itu harus memenuhi 3 persyaratan dalam niat. 3 persyaratan dalam niat. Ini selain niat ikhlas lillahi ta'ala, ya, ada 3 hal yang harus diperhatikan manakala seseorang itu akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi syarat pertama dalam berniat adalah at-tabyid. At-tabyid itu maksudnya apa? Yaitu menghadirkan niat untuk menjalankan puasa Ramadan itu di malam hari, ya, sebelum keesokan paginya melaksanakan ibadah puasa, ya. Jadi di malam hari berniat, ya, sebelum datangnya waktu subuh. Jadi boleh misalnya ketika sahur itu, ya, dia menghadirkan niat, kala sahur itu dia niat saya akan puasa Ramadan, begitu, ya. Nah, itu adalah waktu yang paling mepet gitu, ya. Tapi kalau yang lebih tepatnya atau lebih baiknya adalah ketika malam hari, karena dikhawatirkan ketika waktu sahur dia tidak terbangun misalnya, gitu, ya, sehingga sudah menghadirkan niat tersebut. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari, ya, puasa Ramadan maksudnya di sini, sebelum datangnya waktu fajar, maka dia tidak dikategorikan berpuasa, ya, bulan Ramadan tersebut atau hari Ramadan tersebut, ya. Adapun kalau puasa sunnah boleh, ya. Kalau puasa sunnah itu pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan
bahwa Rasulullah SAW itu ketika menemui beliau gitu ya, ketika itu Nabi bertanya, hal indakum ta'am, apakah ada di rumah ini atau di samping kalian ini ada makanan? Maka ketika kami mengatakan tidak ada, maka Nabi mengatakan ini shaim, kalau gitu saya puasa. Ya, jadi menghadirkan niat untuk puasa sunnah itu boleh di pagi hari asal belum masuk waktu zawal, ya, belum masuk waktu zuhur, ya, tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian yang kedua adalah at-ta'yin. At-ta'yin itu menentukan, ya, menegaskan niat atau menentukan niat. Jadi tidak cukup kalau ketika di malam hari, keesokan paginya itu orang mau puasa Ramadan, dia kemudian hanya meniatkan besok saya mau puasa, nah gitu saja. Dia harus memastikan besok puasa apa, puasa Ramadan atau puasa sunnah. Nah maka dia harus tegaskan saya puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah at-tikrar. Ini menurut mazhab Syafi'i, at-tikrar ini penting, yaitu setiap hari di hari-hari bulan Ramadan itu selalu hadirkan niat untuk berpuasa Ramadan. Jadi begitu. Tidak boleh kemudian niatkan di awal bulan untuk semua hari, meskipun ini menurut mazhab yang lain boleh. Tapi untuk kehati-hatiannya adalah setiap hari selalu dihadirkan niat yang baru dalam melaksanakan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Masyaallah, berarti selain memang kita ikhlas karena Allah, juga ada teknis yang harus dilakukan, Ustaz, ya? Betul, teknis niat yang harus diperhatikan dalam sehari. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas semuanya Ustaz, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian terkait niat teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan ketika bulan Ramadan atau ketika hari ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa di seri berikutnya terkait bulan Ramadan. Kami akhiri, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.